Halo, saya Harnas. Hai, saya Lydia. Kami dari komunitas Jalan Sutra, sebuah komunitas foodie yang didirikan oleh almarhum Bondan Winarno di tahun 2003. Pada tahun ini banyak sekali rencana kami yang harus dibatalkan karena pandemi COVID-19 berlaku juga di Indonesia. Kami tidak bisa bepergian dan tidak bisa berkumpul dengan teman-teman. Tetapi yang namanya anak-anak JS nih, kreativitas dan ide-idenya terus bermunculan tentang kuliner Indonesia, walaupun dalam keadaan karantina. Setiap tahun Komunitas Jalan Sutra mengadakan forum WTF, yaitu Writing, Travel, and Food. Pada forum tersebut, kami mengajak teman-teman dari Komunitas Jalan Sutra ataupun di luar Komunitas Jalan Sutra untuk berbagi ide yang membangun kuliner Indonesia. Tapi tahun ini terpaksa dilakukan secara online. Nah, judulnya adalah Gara-gara Karantina. Karena kami ingin meng-highlight usaha dan kreatifan teman-teman yang terus berjuang untuk kuliner Indonesia meskipun dalam masa karantina. Kami memilih beberapa produk yang dibuat oleh teman-teman Jalan Sutra. Ada yang sudah dilakukan sejak lama, tapi banyak juga kreasi baru yang dilakukan gara-gara karantina. Yuk, mari kita nonton videonya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Andamsuri. Saya member Jalan Sutra. Tahunnya lupa dari tahun berapa. Tapi saya ingat sekali ketika saya ngisi formulir untuk bergabung dalam milis Jalan Sutra, itu yang ditanya adalah pengalaman makan yang paling berkesan. Saya isi dan saya menunggu berdebar-debar apakah saya diterima untuk bergabung dalam milis Jalan Sutra. Masuk dalam milis Jalan Sutra itu pengetahuan yang kita dapatkan tentang makanan itu luar biasa banyaknya. Kita belajar tentang kebudayaan, kita belajar tentang perjalanan, kita banyak tahu tentang makanan-makanan di negara lain karena membernya memang dari banyak negara, tentu saja dari Indonesia juga. Nah, salah satu kegiatan yang diadakan oleh Jalan Sutra adalah WTF, yaitu Ride, Travel, dan Food. Tahun lalu aku terlibat mengadakan makan bajamba, tapi karena pandemi, jadi tahun ini mengadakan WTF-nya secara virtual. Aku diminta untuk menceritakan apa yang aku lakukan selama pandemi ini. Kalau aku, salah satunya adalah memasak lebih teratur gitu, memasak lebih teratur. Biasanya tuh masak itu atau bikin menu selama seminggu itu untuk bekal anak dan suami gitu pergi ke kantor. Tapi sekarang ketika pandemi ini, ketika kita di rumah semuanya ngumpul, artinya aku harus memasak sarapan, makan siang, makan malam dengan lebih teratur. Nah, ketika mulai menyajikan itu, mulailah posting-posting gitu, menu hari ini, menu hari ini, menu hari ini gitu. Dan teman-teman kemudian bilang, mau dong cobain ini, mau dong cobain itu gitu. Mulailah akhirnya open PO menu seminggu Unireno. Jadi apa yang akan aku masak seminggu ke depan aku posting, kemudian teman-teman bilang aku mau hari ini. Mereka bilang lebih senang beli karena masak makanan Minang itu lama dan ribet dan susah. Akhirnya aku pikir itu itu adalah mitos gitu, itu adalah hoax, karena masak makanan Minang atau masak makanan Padang itu nggak sesulit yang dibayangkan asal kita kenal trik-triknya. Akhirnya ketemulah satu ide cemerlang, ayo kita bikin kelas masak makanan Minang. Aku namakan kelas balado, belajar lauk dapur Unireno. Jadi apa yang aku masak di dapur ini, pengetahuan apa yang aku punya, aku sharing di kelas balado. Aku membuat resep ala mind map. Jadi kalau basicnya kita udah tahu, kita bisa mengembangkan resep ini menjadi beragam. Aku membuat resepnya warna-warni seperti ini supaya lebih mudah dimengerti. Dan awalnya kelas ini berlangsung dengan Zoom. Namun kendalanya adalah waktu. Ada teman-teman lain di negara lain yang sulit gitu mengikuti karena ketika aku di sini jam 3, waktu itu mulai jam 3, di sana itu tengah malam. Jadi mereka sulit mengikuti. Berpikir lagi, akhirnya diputuskan membuat kelas balado berbasis WhatsApp group, di mana dalam durasi waktu tertentu aku akan sharing tentang masaknya, jadi melalui video tutorial. Juga aku sharing tentang cerita-cerita di balik makanan. Seperti misalnya aku cerita tentang bahan bakunya gitu, seperti ini asam kandis, aku ceritakan di kelas asam pade gitu, atau pelaku-pelaku di balik makanan tersebut.
cerita jatuh bangunnya mereka membangun usaha gitu. Aku ceritakan di dalam grup tersebut selama durasi waktu yang ditentukan. Tantangannya adalah bagaimana aku mengeksplor lagi resep-resep yang belum terkumpul dan kemudian bisa sharing dan mencari tahu cerita di balik makanan tersebut. Karena buat aku cerita di balik makanan adalah sesuatu yang menarik, itu sesuatu yang berharga untuk bisa juga kita ketahui. Jadi ketika kita makan, kita tahu cerita di baliknya dan kita bisa lebih menghargai makanan tersebut. Dari beberapa teman-teman yang ikut itu ternyata ada yang dari Australia, ada yang dari Meksiko, ada yang dari Swedia, Belanda gitu, Kanada, dan justru dengan adanya grup ini mereka juga bisa sharing gitu, gimana mereka mendapatkan bahan baku yang pastinya tidak semudah kita mendapatkannya di Indonesia. Seperti misalnya rempah-rempah, atau seperti ini, seperti asam kandis ini, gimana atau bahan apa yang bisa menggantikan asam kandis ketika ada di negara lain gitu. Jadi semakin banyak yang kita bagi, akan semakin banyak juga yang akan kita dapat gitu. Pengetahuan itu akan berbalik lagi kepada kita. Kemudian timbul lagi ide gimana kalau kita bikin kelas balado ini versi bahasa Inggris, agar orang-orang yang pernah ke Indonesia dan mencoba masakan Minang dan tertarik untuk belajar bisa juga mengetahui cara masaknya. Akhirnya kolaborasi dengan satu orang member Jalan Sutra juga, namanya Pipi Nasution yang tinggal di Kanada. Aku membuat kelas, dan kelas pertamanya sudah berjalan bulan lalu. Ada peserta dari Amerika, dari Jerman, dari Malaysia, dari Singapura juga ada. Kita belajar tentang makanan-makanan Minang. Bukan hanya sekedar makan, tapi banyak hal yang bisa kita sharing, dari cara masaknya, dari bumbu-bumbunya, dari hal-hal cerita di baliknya, dan itu juga bisa kita bagi. Jadi aku senang bergabung di Jalan Sutra, karena Jalan Sutra juga punya misi yang sama, membuat makanan Indonesia semakin dikenal dunia, dan semoga kolaborasi ini gitu, semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi langkah-langkah menuju semakin dikenalnya makanan Indonesia di mata dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Gandrasta dari Ersada Masak. Saat ini ada 4 jenis masakan dan 1 jenis minuman yang kami buat dan kami pasarkan di Ersada Masak. Pertama ada nasi kambing dan nasi sapi Ersada, karena pada dasarnya mereka adalah masakan yang sama. Lalu ada tongkol cekala, tumisan sengkel cuciwis, lalu bekerja sama dengan Smoke Lab, kami juga membuat bebek asap sambal matah. Lalu yang terakhir adalah minuman teh bunga Ersada. Hampir semua masakan di Ersada Masak ini adalah resep favorit keluarga kami, yang kami olah sedemikian rupa dan kami kembangkan lagi untuk pasar. Mungkin karena komposisi bumbu dan cara memasaknya yang berbeda dari nasi biryani, nasi kebuli, atau nasi kapsa yang kita kenal selama ini, maka kami menyebutnya sebagai nasi kambing dan nasi sapi Ersada. Yang kedua adalah ikan tongkol cekala. Ini pengaruh karo dari masakan ini kuat sekali karena kami menggunakan bunga dan buah cekala sekaligus yang kita masak bersama ikan tongkol yang sudah kita suwir. Bunga dan buah cekala ini kita kenal sebagai honje atau kecombrang, nama lainnya kecicang, bongkot, banyak sih nama lainnya gitu ya. Punya rasa agak asam dan wangi yang kuat sekali. Kami juga menggunakan kecombrang yang sama untuk masakan ketiga kami, tumisan sengkel cuciwis. Bedanya ini adalah masakan inovasi baru kami, temuan baru kami gitu ya. Kami menggunakan tidak hanya kecombrang, tapi yang paling spesial kami memanfaatkan daun sirih. Yang keempat, kemudian kami bertemu dengan Smoke Lab dan kami kenal dengan bebek asapnya yang luar biasa enak gitu ya. Kok kayaknya lumayan ya kalau umpamanya kita olah dan kita seimbangkan dengan aneka bumbu yang segar. Teh bunga Ersada ini satu-satunya minuman
yang kami bikin dan kami pasarkan di Ersada Masak. Dia melibatkan 5 jenis bunga, termasuk melati dan mawar, krisan itu yang biasanya ada di dalam teh, lalu ada bunga telang dan kembang lawang. Oh, tantangan. Banyak sebetulnya tantangannya ya. Cuman dari mulai suplai bahan, alur pengolahan, distribusi sampai keamanan pangan. Cuman yang paling tinggi saat ini adalah karena kita mulai dengan ribuan atau bahkan jutaan pedagang rumah lainnya yang mulai bersama dengan pandemi gitu. Jadi tantangan paling tinggi saat ini adalah konsistensi dan inovasi. Harapan kami nggak muluk-muluk. Masakan Nusantara bisa terus berinovasi, jadi tuan rumah di negeri sendiri dan digemari semua kalangan. Hai teman-teman Jalan Sutra, senang sekali bisa bergabung di WA Group dan menjadi member Jalan Sutra, karena 2 hal ini, urusan makan-makan, kuliner, dan urusan jalan-jalan itu adalah passion saya. Sampai sebelum pandemi, baking, cooking itu baru terbatas sebagai hobi saja, karena keterbatasan waktu saya yang masih harus kantor, pekerjaan, juga urusan anak yang ada di luar kota. Baru mulai beberapa waktu yang lalu mulai agak serius, karena hasil diskusi dengan Cindy, banyak disupport oleh Cindy, bahkan dibuatkan brand Classic Bite ini oleh Cindy. Logonya pun Cindy yang bikin. Thanks to Cindy. Hari Jumat kemarin adalah pertama kali saya ikut mengiklankan di Pasar Sutra, dan jualan saya adalah kue kering premium. Ada nastar, ada kastengel, ada lidah kucing, tidak terbatas 3 jenis ini ya, jadi random sekali. Teman-teman banyak juga yang pesan kue-kue tradisional, kemudian ada juga yang gulung-gulung, macam-macam. Mudah-mudahan kedepannya kuliner ini bisa saya seriusi, apalagi kalau nanti sudah masa pensiun, itu bisa menjadi pengisi waktu saya yang bermanfaat dan juga mendatangkan rezeki. Kira-kira demikian yang bisa saya sharing. Sukses selalu untuk Jalan Sutra. Hai, saya Feby dan partner saya Icil. Kami adalah pemilik dari MHF Kitchen. MHF Kitchen itu adalah catering sehat yang berbasis clean eating. Jadi dalam mengolah masakannya kami tidak menggunakan bahan-bahan pengawet, penyedap, pewarna, dan pemanis buatan. Perbedaannya masakan MHF Kitchen dengan masakan catering sehat lainnya adalah kami banyak mengeksplor masakan-masakan tradisional Indonesia untuk dimasukkan ke dalam menu. Karena kami berusaha merubah banyak pemikiran bahwa makanan sehat itu adalah
identik dengan masakan-masakan yang minim bumbu, sayuran mentah gitu kan. Tapi kami mentwistnya dengan masakan Indonesia yang kaya akan rasa. Mungkin dengan banyak-banyak ini ya, rempah-rempah di dalamnya tuh kayaknya bermanfaat untuk tubuh juga ya. Iya, karena kami berpendapat setiap rempah-rempah atau rimbang ya sekarang istilahnya, itu manfaatnya sangat banyak oleh tubuh, untuk tubuh. Ketika pandemi datang, COVID-19 datang, kita sempat menutup catering kita selama hampir 2 bulan ya, karena ada puasa dan lebaran waktu itu ya, Feb ya. Dalam proses kita berhenti itu adalah kita mempersiapkan produk-produk yang kita berikan ke customer itu lebih aman, lebih safe ya. Disesuaikan dengan pandemi ya. Ya, dengan protokol pandemi yang ada. Lalu supplier yang memberikan bahan-bahan mentah kita pastikan aman, sehingga proses yang berjalan tuh sesuai dengan protokol kesehatan pandemi. Selain itu kita juga mulai berpikir bahwa karena customer kita banyak orang kerja ya, kantoran ya, ketika rata-rata ya ketika kantoran PSBB, kantoran ditutup, mereka banyak tinggal di rumah. Sehingga kami juga mengeluarkan produk baru, yaitu berinovasi. Kita membuat produk family. Paket family. Ya, paket family, di mana selama ini mereka menikmati catering kami hanya di kantor, dia makan sendiri, tapi kalau dia ingin berbagi dengan keluarganya saat ini karena mereka tidak masuk kantor, sehingga kita launching produk family ketika kita mulai menghidupkan men-starter catering sehat kita ini ya. Selain itu di lain ininya kita juga sempat mengkuatkan produk yang selama ini juga kita udah jual ya. Rendang vegan ya. Rendang vegetarian vegan berbasis plant based. Yes. Karena kan pada waktu PSBB semuanya di rumah karantina, pasti mereka mau menikmati masakan yang cepat jadi kan. Yes. Gitu. Jadi pada saat itu rendang adalah pilihan yang tepat gitu, dan cukup banyak juga ya peminatnya untuk rendang sampai dengan lebaran ya. Ya, itu jadi kita dan di kedepannya kami berharap bahwa ketika semua sudah kembali dengan new normal ataupun apapun itu, dengan apabila pandemi juga sudah berakhir, produk-produk yang selama ini kita jadikan produk second line, yaitu produk jadi kita, lebih maju lagi, mungkin akan berkembang menjadi frozen dengan kemasan yang lebih mudah dibawa dan dikirim keluar pulau. Lalu kedua, kita juga ada lagi produk yang ingin kita buat untuk lebih handy lagi, yaitu produk bumbu ya, bumbu jadi. Kita mau launching 2 produk lagi. Yes, seperti itu. Semoga kita tetap bisa makan sehat dengan menu Indonesia. Dengan menu Indonesia, makanan yang nikmat ya. Lalu dengan bahan-bahan lokal. Bahan-bahan lokal. Yes. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih. Halo, saya Relandriono. Awalnya, tentang semur iwak kutu ini adalah sarapan pagi yang khas di desa kami, Desa Cekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Menurut cerita ibu saya, dahulu para warga desa yang menjadi pegawai Pemda atau pegawai swasta atau pegawai instansi yang di kantornya terletak di Kota Kudus, mereka sebelum berangkat bekerja, sambil menunggu kereta yang akan membawa mereka ke Kota Kudus, mereka mengudap semur ini, semur iwak kutuk. Mengapa sih dibilangnya semur iwak kutuk? Karena di kawasan di desa kami memang banyak rawa dan banyak sungai yang airnya bening. Nah, air bening merupakan habitat dari ikan predator gabus atau iwak kutuk yang kita sebut biasa di desa kami. Itu mereka hidup di situ. Karena mereka hidup di situ, mereka mudah didapat dan diolah menjadi semur.
ini menjadi masakan favorit keluarga besar kami. Namun, untuk keluarga inti, keluarga Driono, menjadi makanan garis keras. Bila mana kami pulang kampung saat lebaran atau saat Natalan, ataupun occasion lainnya seperti pernikahan, semur iwak kutuk ini wajib hadir di meja makan di rumah keluarga kami. Biasanya pagi hari, bila mana papi atau mami sudah panggil kami pagi-pagi, bangun, semurnya sudah ada di atas meja, dibeli sama Kang Nuri nih dari warung Pak Jahit di Kulon Pasar. Kami biasanya turun seketika, turun dari tempat tidur menuju ke meja makan. Anak, mantu, dan cucu bersiap untuk sarapan. Wujudnya kayak apa sih? Wujudnya seperti ini. Saya langsung ambil iwak kutuknya. Iwak kutuk ada daging, ada tahu, ada telur dan ada tempe. Semuanya full protein dan juga ada kandungan albumin yang di dalam iwak kutuk ini atau ikan gabus. Jadi, sarapan pagi dengan semur iwak kutuk ini adalah sarapan surgawi bagi saya. Untuk itu, saya akan memperkenalkan sarapan surgawi ini ke khalayak yang lebih luas lagi. Supaya apa? Supaya kita sharing happiness, sharing sukacita, sharing kebahagiaan, dan sharing positive mindset. Mengapa sih? Karena protein itu sangat bagus untuk membangun kembali otot-otot yang harus diganti, memulihkan capek. Protein loh. Makanya banyak atlet yang butuh protein. Ini ada protein nabati, protein hewani, dan juga albumin. Kita seringkali luka. Luka itu sangat bagus untuk dipulihkan dengan cepat dengan kandungan albumin yang tinggi. Itu tadi, menyehatkan. Apabila sudah sehat, tentu akan harus berdampak positif bagi semuanya, ke semua orang. Percuma kalau sehat nggak ada dampak positifnya. Yang kedua, dengan makan ini bisa kenyang. Kalau sudah kenyang, tentu tidak jadi bodoh. Biasanya, kalau lapar tukang marah-marah, kenyang jadi bodoh. Kalau makan ini jangan kenyang-kenyang, karena kalau terlalu kenyang jadi bodoh. Nah, menjadikan makanan desa menjadi untuk bisa dipasarkan di kota, itu adalah challenge tersendiri. Sebenarnya nggak challenge sih, ada opportunity. Mengapa? Mostly yang ada di kota adalah warga desa yang bermigrasi ke kota. Ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa makanan yang ada di desa ini adalah masakan Indonesia yang harus kita lestarikan. Makanan perkotaan sudah didominasi oleh fast food. Sebutlah pizza, sebutlah beef burger, sebutlah fried chicken, atau steak. Semua kalangan sudah kenal hal itu. Bahkan anak saya yang 20 tahun dan 17 tahun lebih memilih yang namanya makanan-makanan siap saji tersebut untuk mereka bisa kudap. Nah, tugas kita selaku anak bangsa adalah boleh melestarikan hal ini. Saya dan ibu saya ingin sekali mewarisi resep pusaka ini untuk kita bisa pertahankan resep pusaka ini, kuliner pusaka ini. Nah, harapannya tentunya makanan ini boleh dapat dikenal lebih besar lagi dan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadul banget sih dibilang tuan rumah di negeri sendiri. Tentu,
harus menjadi kekuatan di negeri sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita? Selamat pagi, terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, selamat sore teman-teman Jalan Sutra. Kali ini saya ingin berbagi, ingin sharing mengenai bisnis kita di masa pandemi, khususnya di bidang kuliner. Memang pada saat sekarang ini kita harus smart, harus memiliki kreativitas untuk bisa tetap eksis di bisnis kuliner. Seperti saya saat ini, awal mulanya adalah saya berproduksi bumbu pecel. Mulanya hanya di plastik biasa, kemudian saya coba berkreativitas dengan menggunakan packaging yang lebih kekinian dalam bentuk saset. Ada juga saya buat dalam bentuk packaging yang lain yang berbeda dengan harga dan segmen pasarnya. Saya juga punya rawon yang saya coba modifikasi, saya coba untuk create rawon ini dalam bentuk frozen. Nah, juga itemnya macam-macam, ada rawon iga, kemudian juga ada rawon sengkel. Di dalam packaging ini selain bumbu rawon yang siap masak, juga sudah ada bumbu dan dagingnya plus rempah-rempah yang fresh. Jadi kalau customer, konsumen masak dengan bikinan dari dapur Deso, dia akan mendapatkan rasa yang original. Kita punya beberapa varian, ada juga rawon bentuk rawon lidah, rawon buntut. Itu memberikan banyak pilihan buat customer, sehingga kita pengen beda daripada yang lainnya. Saya juga mencoba mempackaging telur asin dalam bentuk yang berbeda. Ini telur asin jenisnya premium yang saya kemas sedemikian cantik menurut saya, sehingga kalau kita jual customer akan tertarik. Saya juga dalam masa pandemi ini saya juga buat kunyit asem, herbal drink yang ada beras kencur, ada asam manis dan lain-lainnya, ada sinom. Ini dalam masa pandemi saya pikir orang butuh untuk menjaga stamina. Teman-teman Jalan Sutra, mudah-mudahan sedikit sharing dari saya bisa memberikan inspirasi buat teman lainnya untuk bisa tetap semangat menghadapi situasi di mana semuanya jauh berbeda dengan adanya COVID-19. Terima kasih, semangat, sukses selalu. Halo, saya Cindy, founder dan owner dari Smoke Lab. Mohon izin ya teman-teman, mau cerita tentang Smoke Lab hari ini. Smoke Lab adalah artisan barbecue lab. Kita berbasis di Jakarta, didirikan bulan September 2020, jadi baru 3 bulan. Kapasitas kita terbatas, kita cuman ngasep seminggu sekali. Cuman semuanya dikerjakan dengan sepenuh hati. Jadi kita berharap kualitasnya bisa di atas rata-rata. Ceritanya Smoke Lab sebenarnya berawal dari kesukaan saya sama segala sesuatu yang diasap. Saya doyan banget. Kalau menurut saya itu menambah selera makan banget. Nah, terus akhir tahun kemarin saya tuh sempat jalan-jalan ke rumah teman saya yang waktu itu untuk menyambut kedatangan saya, dia masak gitu, smoke brisket.
Dan saya ingat waktu saya nyobain makan, saya bener-bener wow gitu. Gila, enak banget. Jauh lebih enak dari semua daging yang pernah saya makan. Even better dari wagyu di Jepang asli gitu. Enak banget kalau menurut saya. Mungkin ya karena berasap itu. Nah, lalu ada pandemi. Nah, setelah bosen ngapa-ngapain, udah bosen lah, udah mati gaya. Terus memutuskan untuk kayaknya kita cobain deh bikin. Terus dalam proses mencoba itu saya kirimilah ke beberapa teman, saudara-saudara, dan semuanya bilang enak banget gitu. Terus mereka posting, terus makin banyak yang pengen nyobain. Dan akhirnya saya pikir udah deh, udah kepalang, kita cobain aja, kita mulai gitu. Dan berdirilah Smoke Lab. Tentu smoke barbecue brisket, bagian daging sapi brisket diasap 18 jam. Brisket itu potongan daging sapi yang lokasinya di bawah leher dan di atas kaki depan. Nah, dia kan sering dipakai tuh. Jadi pada dasarnya potongan ini tuh penuh dengan serabut otot dan lapisan tipis putih yang membuat dagingnya keras banget. Kalau saya analoginya dia sekeras alas sepatu olahraga. Soalnya waktu dia mentah, kalau kita tusuk pakai termometer, itu dia kesulitan jarumnya itu nembus lapisan-lapisan yang ada di dalam daging brisket. Jadi keras. Nah, smoke BBQ adalah proses pematangan menggunakan indirect heat. Jadi api dan panas ini nggak kena langsung ke proteinnya. Nggak kayak sate misalnya. Kalau sate kan ditaruh langsung di atas bara api. Kalau ini panas dan apa yang mau dimatangkan berada di tempat yang berbeda. Nah, ciri kedua itu adalah menggunakan kayu sebagai sumber asap. Jadi kayu ini dibakar, diambil asapnya. Yang ketiga adalah asap ini punya fungsi dua. Yang satu mematangkan, yang kedua adalah memperkaya rasa. Nah, semua proses ini dilakukan dengan temperatur rendah sehingga waktunya sangat panjang. Aduh, lama banget deh. Itu ya, saya mulai tuh matahari belum ada. Selesai itu tengah malam. Dan bukan ditinggal loh, bukan dimasukin terus nanti ditinggal lagi tengah malam. Enggak, itu mesti ditongkrongin. Sepanjang-panjang 18 jam itu mesti ditongkrongin. Brisket yang pas mentah sekeras alas sepatu olahraga, setelah 18 jam ketemu asap, sambil disayang-sayang, itu nanti dia bisa berubah jadi kayak gini loh. Lucu banget kan? Menggemaskan. Bayangin dari keras bisa jadi kayak agar-agar gitu. Jadi magic emang. Dan makanan ini saya rasa itu memang magical. Saya aja yang masak, belum bosen sampai hari ini. Masih tiap minggu makan juga yang saya masak itu. Saking doyannya. Makasih ya udah dengerin cerita aku tentang Smoke Lab. Mudah-mudahan bisa bantu teman-teman lebih kebayang tentang smoke brisket. Kalau pengen nyoba, kontak aja. Makasih ya. Hai, saya Lydia Tanot. Pada waktu pandemi COVID-19 dinyatakan dimulai di Indonesia bulan Maret 2020 lalu, kita semua harus tinggal di rumah dan punya waktu lebih banyak. Pada waktu itu, secara tidak sengaja, saya berjualan bolu keju lewat Instagram. Kenapa saya bilang nggak sengaja? Karena waktu itu saya awalnya membuat pesanan beberapa teman yang sudah tahu soal bolu keju saya gitu ya. Jadi saya sudah melakukannya sebenarnya 15 tahun lalu. Udah beberapa banyak juga teman-teman yang tahu gitu.
tapi jualannya tuh nggak serius gitu, cuma kalau ada pesanan Lebaran atau Natal atau ada perayaan khusus, dan ya udah yang tahu-tahu aja gitu. Tapi ternyata waktu itu uploadan di Instagram mendapatkan respon yang baik sekali dari teman-teman. Waktu itu kan kita nggak bisa pergi keluar makan di luar, nggak bisa berjumpa dengan kerabat, teman, dan keluarga. Jadi kita tuh beli makanan online dan kita mengirimkan banyak makanan ke teman-teman dan keluarga kerabat kita sebagai ganti kehadiran dan untuk menjalin tali silaturahmi tentunya, karena kita nggak bisa ketemu kan. Nah, berjualan makanan online waktu itu tuh lagi ngetren banget dan saya kecemplung bisa dibilang di situ ya. Jadi secara nggak sengaja, walaupun saya tidak mendadak baking, tapi saya jadi berjualan. Dari 10 box yang saya sediakan di rumah, saya harus beli waktu itu 30 box, terus saya tambah lagi 100 box, 100, dan saat ini lebih dari 1000 box. Saya lemah nih soal pencatatan, nanti saya hitung ulang ya. Nah, apa sih bolu keju itu gitu? Bolu keju itu adalah yang saya jual sekarang adalah resep dari ibu saya. Jadi waktu masih kecil mama sering bikin kue ini dari yang cemilan, sekedar cemilan di rumah, atau ada acara, atau ada perayaan Natal, atau apapun lah, sering banget mama bikin kue ini. Jadi salah satu kue favorit keluarga kita. Nah, saya pikir ini mudah dibuat, dan saya mengolah lagi resep dari mama dengan menambahkan misalnya topping yang lebih banyak, atau butter dan margarin yang dimix di resep saya ganti dengan full butter. Jadi saya membuat kue ini seperti yang saya mau makan, bukan seperti yang saya mau jual. Kalau jual kan orang, aduh gimana caranya ya biar murah, diganti bahannya yang lebih murah gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Saya maunya benar-benar bahan yang baik, seperti yang saya makan. Saya mau makan, jadi toppingnya juga banyak gitu. Jadi waktu itu ada teman pesen, "Lid, mau dong kejunya yang banyak," gitu. Saya bilang, "Coba dulu deh, pasti menurut kamu ini kejunya cukup." Dan ternyata benar, iya seperti ini gitu. Jadi bukan seperti kue keju yang biasa dijual gitu, enggak gitu. Seperti yang biasa kita mau makan, saya maunya seperti itu gitu. Dan saya mengembangkan produknya, nggak cuma bolu keju, saya menambahkan varian mocha. Sempat saya coba di cake-nya saya campur dengan mocha pasta, tapi kayaknya saya nggak mau deh gitu. Saya pikir karena kekuatan cake-nya itu adalah di butter cake-nya itu ya, butter sponge cake. Jadi saya cuma menambahkan mocha buttercream di atasnya dan mengganti toppingnya dengan pilihan meishes dan coklat nougat gitu. Ternyata ini juga mendapat sambutan yang baik. Tentunya saya memilih mocha pasta yang juga baik. Saya coba beberapa mocha pasta, beberapa merek, malah saya mendapatkan mocha pasta dari buatan rumahan yang dibuat oleh teman saya, ibunya teman saya yang dibuat oleh ibunya Tia Wongso. Terima kasih Tia. Dan apakah ini akan berlangsung terus? Saya sempat ragu-ragu. Banyak sekali yang mensupport saya, teman-teman, dan pastinya keluarga saya. Ini anak saya bilang, "Mama harus seriusin deh ini," gitu ya. Saya pikir iya juga ya gitu. Walaupun saya sempat ragu, apa iya ini akan berlangsung terus-terusan seperti ini gitu ya. Saya waktu itu pernah IG live bareng Ibu Swan, dia bilang 6 bulan, harus lihat 6 bulan. Dan ini sudah lebih dari 6 bulan kalau dilihat dari bulan Maret, dan saya tetap menerima pesanan bolu keju setiap minggu, buka PO 3 kali. Tetap banyak pesanan, apalagi sekarang menjelang Natal ya. Saya pikir ini saya harus seriusin deh. Jadi dengan membuat bisnis yang saya bisa lakukan di rumah, waktu saya tentunya lebih banyak. Dan sampai sekarang masih saya lakukan semuanya sendiri. Kayaknya untuk mengembangkan bisnis ini nggak bisa cuma ngandelin kekuatan sendiri. Maksimal cuma bisa 12 kue, nggak mungkin dong bisa lebih gede. Saya harus berpikir ulang untuk punya strategi untuk mengembangkan bisnis ini. Mudah-mudahan saya bisa mewujudkannya di tahun depan.
Dan satu lagi yang menyenangkan, saya punya banyak teman baru dari pelanggan bolu keju saya. Senang banget mendapatkan feedback yang baik dari teman-teman, bahkan ada masukan-masukan. Terima kasih untuk semua support teman-teman. Saya berharap saya bisa mengerjakan ini lebih baik dan saya tetap sehat. Di tahun yang depan saya bisa berkarya lebih baik lagi. Terima kasih Jalan Sutra untuk forumnya, membuat kami bisa berbagi apa yang sudah kami lakukan di 2020. Semoga kita semua tetap sehat, tetap bisa berkarya di 2021 nanti. Terima kasih, salam sehat, salam maknyus. Hai teman-teman JS, apa kabar? Saya Natalia dari Makassar. Saya menjalankan bisnis makanan dengan fokus pada jajanan tradisional khas Bugis Makassar. Seperti jajanan tradisional di Indonesia pada umumnya, jajanan tradisional khas Bugis Makassar pun mempunyai bahan dasar yang didominasi dengan santan, pandan, dan gula merah. Namun, beberapa jajanan yang merupakan ciri khas kental dari Bugis Makassar menggunakan kuning telur, gula yang berlimpah, kacang kenari dalam proses pembuatannya. Saat pandemi melanda Indonesia, tentu bisnis kami terpukul. Dan itu memaksa kami untuk berkreasi, berinovasi, untuk dapat bertahan, dan tentunya untuk menjamin karyawan kami tetap memiliki pekerjaan. Inovasi yang sangat memuaskan adalah kami berhasil membuat pisang hijau yang merupakan ciri khas kota Makassar dapat dinikmati dan dikirim keluar Makassar. Caranya adalah kami membekukan pisang hijau yang telah dikukus di freezer dengan minus 40, kemudian kami vakum. Demikian juga kami lakukan pada saus santan. Pada saat diterima di tujuan, penerima tinggal mengukus kembali dengan mengeluarkan dari plastik kukusan atau menggunakan sistem sous vide dengan mencelupkan dalam air panas selama 20 menit. Setelah itu tekstur pisang hijau kembali seperti semula, terasa seperti mereka menikmati pisang hijau di kota Makassar. Selama masa pandemi ini, tantangan yang kami terima adalah bagaimana kami menjaga kualitas dari produk yang kami jual, sementara bahan baku yang kami terima mengalami penurunan kualitas yang cukup banyak. Contohnya saja pisang. Pisang raja yang dulu kami terima setelah dipanen dengan baik, sekarang kami terima dalam kondisi kurus-kurus, yang menandakan bahwa pisang tersebut dipanen dengan sangat dini karena dipaksakan untuk dijual. Itu membuat kami harus mengeluarkan usaha yang lebih dengan mencari penjual pisang yang lain, atau kami harus dari satu pasar ke pasar yang lain mencari pisang dengan kualitas yang masih lebih baik dari yang biasa kami terima dari penjual. Saya harap setelah pandemi ini berakhir, kita semua teman-teman JS dapat berkumpul di acara JS yang berikutnya, berbagi cerita, bertukar pengalaman tentang kuliner Indonesia. Tetap sehat ya teman-teman. Sampai jumpa. Selamat pagi, perkenalkan saya Aris Reni, anggota Jalan Sutra yang sudah bergabung kalau nggak salah sejak tahun 2004 ya. Seperti kita ketahui, setelah beberapa tahun ini Jalan Sutra mengadakan forum WTF, yaitu Ride, Travel, and Food. Dan tahun ini, tahun 2020, walaupun kita dalam keadaan masa pandemi ya, yang membuat kita, mungkin teman-teman semua baik yang bekerja formal maupun tidak formal harus stay di rumah dan tidak bisa melakukan kegiatan secara online, maka forum WTF kali ini kita adakan secara offline. Jadi mungkin kita rencananya akan sharing beberapa anggota yang di masa-masa pandemi ini memulai usaha dari hobi memasak ataupun makan atau menulis, melakukan kemudian berekspansi melakukan usaha dari kegiatannya tersebut. Salah satunya saya mungkin ya, karena memang dengan mengikuti komunitas Jalan Sutra setelah bertahun-tahun, kami memang hobi masak ya, masak, makan, jalan-jalan, dan beberapa dari kami ada yang menjadi penulis juga gitu ya. Nah dari situ saya sendiri karena
sering masak, kemudian suka sharing-sharing di media sosial, kemudian beberapa teman meminta untuk ayo saya mau mencicipi dong, dan akhirnya saling mengencourage gitu ya untuk melakukan pemesanan. Awalnya saya sendiri tidak berani ya, harus menghargai bagaimana sih untuk memulai usaha seperti ini, harus memberi harga berapa dan lain sebagainya. Tapi at the end of the day, akhirnya karena mungkin di sela-sela kesibukan saya bekerja di sektor formal, yaitu melakukan kerja online dari rumah, akhirnya daripada banyak rebahan dan makan yang akhirnya mungkin akan berakibat pada fisik kita semua juga pasti akan, kalau tidak banyak kegiatan akan impact terhadap kesehatan kita. Akhirnya saya mencoba menyalurkan energi yang ada untuk berani melakukan usaha ini. Jadi makanan yang dibuat sih nggak aneh-aneh ya, karena memang ini makanan kesukaan saya juga yang sering saya bawa. Biasanya saya bawa ke kantor, yaitu salad ya, salad sayuran, salad buah maupun masakan jenis rumahan yang sudah saya pasti gitu resepnya, sudah saya berani saya coba dan bisa saya jadikan bisnis. Jadi salad buah, salad sayur, kemudian masakan. Betul, ini ada pesanan ya yang di dapur masih dimasak, itu woku ya, ayam woku bumbu Manado. Kemudian juga saya membuat brownies. Brownies mungkin bukan hal yang aneh ya, tapi karena kemarin saya ikut teman-teman belajar membuat ragi sendiri, yaitu ragi sourdough, ragi alami yang dibuat dari campuran tepung dan air, kemudian kita fermentasi beberapa hari sebelum kita siap jadikan, dan dari situ banyak ragi yang karena kita harus menyisihkan untuk ditambah ulang, dibuat ulang, akhirnya sisa ragi ini daripada saya buang dan mubazir, saya buat jadi bahan brownies ya. Jadi sebenarnya brownies ini sama aja bahannya, cuman mengganti tepung kering menjadi bahan dari sourdough, dari starter sourdough yang sudah berupa adonan tepung dan air sudah fermentasi ya. Hasilnya sih mungkin sedikit berbeda karena ini akhirnya jadi lebih soft, lebih chewy ya, tidak terasa tepung yang membuat biasanya adonan brownies yang saya makan tuh jadi kering gitu. Itulah cerita di balik makanan. Kalau tadi salad, sayuran dan salad buah, biasanya saya setiap hari kalau dulu bekal ke kantor itu makan pagi tidak mau terlalu berat, saya buat salad sayuran ya. Dengan salad sayurnya sih bahannya seperti biasa aja ya. Ada selada, ada jagung, tomat, wortel, kacang, kemudian ada taburan nanti kismis. Tapi sausnya saya buat sendiri biasanya, dari saus botolan saya campur dengan bahan lain, kemudian saya racik sendiri gitu. Kemudian juga salad buah ini biasanya saya di kantor ada acara, kemudian suka pesen tuh di salah satu vendor kami, dan saya suka sih, tapi kalau berkali-kali mesen itu jauh juga ya. Kalau nggak salah di Jakarta Utara, saya coba cari apa aja sih sebenarnya. Kalau bahannya sih mungkin simple ya, hanya buah-buahan atau bahan yang ada bisa kita beli di mana aja. Kemudian sausnya saya pelajari dan akhirnya saya bisa buat sendiri dan saya percaya diri untuk menjualnya begitu. Itu mungkin saya suka bawa ke kantor, ke acara-acara kantor, dan akhirnya banyak teman-teman yang mau memesan ya, mau order, akhirnya saya beranikan juga saya order gitu kan. Tantangan dalam bisnis rumahan seperti ini pasti ada ya teman-teman, bagaimana kita menjaga kualitas bahan dari yang kita pakai, karena kita harus punya standar sudah pasti gitu ya, bahannya harus begini. Apalagi saya tukang makan ya, kalau saya sendiri beli pesan makanan dari orang lain terus pernah beli kemudian beli lagi ternyata beda gitu, saya suka kesel gitu, kok beda ya. Tapi memang setelah memulai bisnis ini saya merasakan sendiri bahwa memang tidak gampang juga, tidak mudah untuk mencari bahan yang konsisten gitu ya. Jadi harus dikunci tuh kalau memang kelak insya Allah kalau usaha ini berkembang, saya harus mempunyai supplier yang tetap gitu ya. Di situ selain menjaga kualitas atau konsistensi dari bahan maupun saus dan lain sebagainya, juga packing ya. Packing emang harus diperhatikan juga bagaimana kita memaking secara hygiene ya, rapi, hygiene, karena nanti juga terkait lagi terhadap delivery kita kan biasanya melalui provider Gojek atau mungkin Grab seperti itu ya. Bagaimana packing agar
makanan kita ya tidak jungkir balik gitu ya, tidak tumpah dan lain sebagainya, sehingga sampai kepada pemesan dalam keadaan masih baik dan bagus. Itu tantangannya. Kemudian untuk harapan saya, kami mungkin ya, para ya usaha-usaha rumahan ini ya, yang jelas insya Allah bisa berkembang dan mungkin bisa selain dari hobi akhirnya menjadi usaha, menghasilkan sesuatu. Tapi yang lebih penting adalah bahwa dalam masa seperti ini kita terus move on ya, keep aktif, menyalurkan energi kita positif menjadi hal-hal yang berguna ya, berguna baik bagi diri kita sendiri yang jelas. Kemudian jika kita ikut komunitas ya jelas-jelas bisa memberi nilai tambah dari komunitas itu terhadap kehidupan kita. Tidak hanya mungkin komunitas kuliner dan makanan, tapi juga untuk komunitas-komunitas lain ya, yang hobi akhirnya menjadi energi positif dan membawa kehidupan yang lebih baik. Kemudian ya tetap semangat dalam masa-masa seperti ini, karena kita tidak pernah tahu juga ya ini kapan berakhir, tapi hidup kita kan terus berjalan gitu. Kalau kita tidak semangat untuk beraktivitas, menyalurkan energi kita, terus terang nanti kita sendiri sih yang akan merasakan dan menuai apa yang kita lakukan gitu. Terima kasih teman-teman telah mendengar cerita saya, mungkin cerita yang lain juga, walaupun memang tidak banyak dan tidak besar ya usaha yang kami lakukan, tapi sedikit banyak mungkin bisa memberi apalah ya ide atau apa bahwa semua bisa melakukannya gitu. Mungkin saya yang kerja formal yang tiap hari bergelut dengan dengan urusan kantor istilahnya, administrasi atau lain sebagainya, bisa melakukan hal seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Yay! What is mommy cooking? Mommy cooks bongji. Bongji. What is bongji? Bongji is bongji cheese. Yes. Can you try it? Can I try first? Yes. Is it good? Yummy. Okay. Lynn, what is this green over here? That's a pandan cake. Pandan cake. Do you like the pandan cake? I love it. You love it? Yes. Taste the chiffon cake? Yummy. Do you like it? Do you like the cake? I like it. Yes. Why did mommy start cooking? Because of the virus. So mommy is helping daddy? Yes. What is that, Keke? Yes. Do you like it? You like it? Can you get it and taste it? Can I taste it? Can I taste it? Very nice. You like it? It's hot. It's okay. It's fresh. Hot, mommy, hot. Good. Yummy. Everybody, we hope the virus gone and keep buying bongji. Yay! Thank you. Yes.
tuh kreatif banget. Nggak cuma aneka produk makanan, bahkan ada kelas memasak secara online yang dilakukan oleh teman-teman Jalan Sutra. Kita percaya pada kekuatan kuliner Indonesia yang bahkan di masa-masa sulit seperti sekarang ini menjadi tulang punggung banyak keluarga dengan cara masak dan menjual makanannya untuk mendukung ekonomi keluarganya. Kita berharap langkah-langkah kecil yang dilakukan oleh teman-teman Jalan Sutra atau juga banyak teman-teman yang lain yang dilakukan gara-gara karantina ini bisa berkembang lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau membuat video untuk WTF 2020 tahun ini. Untuk teman-teman yang belum dapat kesempatan, jangan khawatir. Tahun depan kita akan buat acara-acara lagi yang lebih keren lagi untuk mendukung kuliner Indonesia. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Ayo kita berkarya lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Karena virusnya masih ada, jangan lupa cuci tangan, Jaga jarak, dan Pakai masker. Pokoknya Mak News. Bye. Bye-bye.